Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Haji Biskari LCMA. Di sini saya atas nama Ahmad Suryadi ingin mengumpulkan tugas berupa dalam bentuk video, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah hadis perbandingan agama. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan menjelaskan moderasi beragama. Jadi, secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun kita berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan secara istilah, pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan atau tidak ekstrem dan tidak radikal atau tadharuf. Quran surah Al-Baqarah ayat 143 kemudian mengajarkan keseimbangan antara manusia, antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin, akan kemahadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntunan manusia akan kebutuhan materi. Disebutkan dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah. Dalam moral, Quran mengajarkan juga keseimbangan, sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyederhanakan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga jangan kikir sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri. Harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang yang berpunya. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri. Kemudian kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir Al-Quran terhadap ungkapan umatan, wasatan. Menurut mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan berlaku sebagai suatu tindakan yang baik. Yang kedua yaitu beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut atau memeluk agama. Contoh, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Itulah yang namanya memeluk atau menganut. Yang kedua yaitu beragama berarti beribadat, taat kepada agama baik hidupnya atau menurut agama. Contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. Yang ketiga yaitu beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan kata percakapan. Contohnya, mereka beragama pada harta dan benda. Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama sebagai alat untuk menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun
dimanapun dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, dan menjaga seisi negeri dan menjaga jagat raya ini. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang tidak dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Yang ketiga yaitu tolak ukur moderasi beragama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak mematuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu Anda sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan kaum muslimin dijadikan ummatan wasatan yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kamu mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot atau menyimpang. Dan sungguh perpindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian berikut adalah tolak ukur moderasi beragama, yaitu yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua yaitu kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam, karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk sesama manusia saling menyempurnakannya. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan, karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama, bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama, maka dari itu hidup kita akan terasa amai, damai, dan tentram. Yang ketiga yaitu ketertiban umum. Manusia yang beragama latar belakang agar bisa tertib yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar terciptanya ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragama secara baik dan benar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.